Bismillahirrahmanirrahim. Iblis itu berdosa. Fakir pihak, fakir menakar. Kedua kalau iblis dan saudari, kalau tertutup saudara. Nah, tidak. Lihat hadis Bukhari, Baikul Yahudi Tuhan alaihi syamsu yaumul Jumu'ah. Hari paling terbaik dengan sinar matahari pada hari Jumat. Fihi mutaqarrab yang diciptakan hari Jumat. Wa fihi mukhrajun mudkhilal jannah, dan hari Jumat yang dimasukkan ke surga. Wa fihi mukhrajun minha. Nabi Adam menurunkan ke dunia hari Jumat. Hari yang terbaik, hari terkutuk. Paham? Kan yang berdoa ditampar kita sama Nabi Adam. Karena kudu murni dalam fitrah. Dia baik lahir suci murni dalam bangsa. Betul. Dengan Kristen. Setiap bayi yang lahir sudah melawan dosa lisan dari dosa anak karena makan bayi. Maka kita katakan seorang Kristen takut dihukum. Karena dosa bagi kita maka dia untuk hari aku bukan berdosa. Justru dia itu menjadi khalifah. Kalau dia tahan dua itu, nah dia tidak turun ke dunia. Kira-kira ada tidak? Ada. Kalau itu Nabi Adam turun ke sini ke dunia ini supaya kita lahir. Apakah Nabi Adam berdosa melakukan itu? Oh. Dalam tafsir Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan tadi dalam senas, kafir orang yang mengatakan Nabi Adam berdosa. Gimana? Nanti. Tapi Nabi Adam tobat. Rabbana walamna anfusana wa la taghfirna. Ini astagfirullah fi kulli yawmin 70 marrah. Sesungguhnya aku taubat sama Allah sekali 70 kali. Karena Muhammad istighfar taubat karena dosa. Karena dosa. Karena takzir. Karena aku Nabi Yunus di mana kita? Betul. Apa orang itu sebelum La ilaha illallah. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia berkata, masuk kita sesungguhnya aku akan mereka salam Allah, salam aku ya Zoe. Nabi Yunus Zoe. Kenapa dia bilang ini suatu minadh dhalimin aku ya Zoe? Tawadhu dan takzim kepada Allah. Jangan bilang Nabi Yunus salah, Nabi Yunus. Dia akan bohong dan terima meskipun tidak dengan benar. Tidak ada insan yang tidak bersalah kecuali Rasul kan. Tapi orang turun ke dunia, padahal dia tentu diciptakan di surga makwa, tinggal di surga makwa, turun 1050 tahun kemudian, 100 tahun di surga, 150 tahun di dunia. Selama 150 tahun Nabi Adam beramal soleh dengan istrinya Siti Hawa. Ketika Nabi Adam wafat, nanti Nabi Adam kembali ke surga, tapi bukan surga makhluk. Surga itu adalah berapa? Surga paling tinggi Firdaus. Nabi Adam surga makhluk, turun ke dunia, hidup di dunia 950 tahun, beramal soleh, berusaha taat sama Allah, mengadakan Islam dari khalifah. Wafat kembali ke surga, tapi surga itu tidak harus naik pangkat karena mujahadah Nabi Adam alaihi. Kita ini keturunan orang surga, setuju? Nabi Adam dan Hawa dinikahkan Allah di surga lama. Jika kita nanti kembali ke surga lama, itu namanya tulang pokok. Kalau itu tulang pokok. Ada kenaikan apa? Betul kan? Memang masalah dari sana, mati kembali sana. Enggak hebat itu. Yang hebat itu asalnya dari mama, wafatnya ke Firdaus. Itu lagi hebat. Betul. Asalnya dari mama, wafatnya dari Ibrahim. Itu hebat. Nah, ngerti? Sekarang itu apa-apa, betul saya jelaskan. Hidup ini perjuangan yang paling berat adalah
baru tertidur jam 3 pagi. Baru tertidur jam 3 pagi. Jam 10 jam asar subuh. Ayo sholat. Sanggupkah kita bangun menawan ngantuk kita untuk sholat subuh? Kalau sanggup, masya Allah, kita lurus juga ada yang mereka. Karena yang paling besar pahala itu sholat. Kata nanti rakaat ini mau berlangsung ini paling doakan yang dunia maafkan. 2 rakaat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan sisi. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan sisinya. Bagaimana kalau subuh tidak ada yang tahu pahala. Allah tidak beritahu pada Nabi Muhammad berapa besar pahala sholat subuh. Nabi Muhammad tidak beritahu kepada kita berapa besar pahala sholat subuh. Sholat sunat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan sisi. Sholat subuh tidak. Siapa yang orang itu? Pahala puasa saja tidak diminta. Apalagi pahala sholat. Kata Allah dalam hadis qudsi as-shaumiyah puasa subuh. Wa ana di sini, aku yang bayar langsung pahala puasa itu sama hamba. Berarti kita tidak tahu kalau besar pahala puasa. Apalagi pahala sholat. Masalahnya kita sanggup dan akan kita lapar. Sudah 2 hari tidak makan. Tiba-tiba datang makanan nasi pakai kari, ada kari 1 mangkok sama ikan asin. Kita udah 2 hari makan, dikasih kawan makan kita nasi ada kari, ada ikan asin, ikan asin apa? Kari asin. Kita pilih hanya ikan asin. Pilih hanya bawang itu. Sanggup kan terlalu suka dia lalu makan nasi sama ikan asin dan sama dia kurang apa-apa daripada makan nasi pakai kari dan kari ini jahat apa? Hari ini orang sudah pulang. Agama hari ini kita untuk hidup selamanya kita terjadi di Jakarta. Seorang kiai anggota DPRD dari Partai Islam pemilihan gubernur di Jakarta. Putaran pertama dia AHY, Ahok, Anies. Putaran pertama AHY kalah, dan tinggal 2 Anies dengan Ahok. Diwawancara seorang kiai haji dari Partai Islam DPRD Jakarta. Ilmu orangnya yang banyak Pak Unik gimana bacanya. Pusat pesantren Kiai tanya, selamat malam, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Ini kan pemilihan gubernur Kiai, bukan kedua betul. Pak Kiai ini kan tinggal 2 nih, Anies sama Ahok, betul. Bapak pilih Anies sama Ahok. Apa yang Kiai? Oh, saya istiqomah dulu. Insyaallah. Ada orang yang bisa kalau istiqomah itu kalau ada 2 pilihan yang sama baiknya, bingung milih yang mana sama-sama baik, lalu sholat istiqomah. Misalnya saya mau kawin, saya udah kawin. Misalnya saya mau kawin. Ada 2 calon yang mau kawin sama saya, yang 1 janda, anaknya 5, cantik cerita, kulitnya putih, kaya raya duitnya 10 miliar. Baca Quran 1 hari 5 juz. Jadi lama kawin sama saya Pak. Insya Allah saya jadi istri yang tepat. Tiba-tiba ada 1 lagi calon mau kawin sama saya juga. Hitam habis, hidung mancung, bibirnya tipis, gadis perawan tinggi, tapi miskin. 1 hari mengatakan Quran 6 juz. Siapa saya pilih? Kan saya bingung. Aku bingung. Pusing, aku pusing.
Ku pilih yang mana? Haruskah ku pilih jodoh yang baik? Saya istiqoroh. Ya Allah, berikan dulu 3 hari saya beristiqoroh, dapat mimpi kali ini yang jannah. Kenapa? Pertama dia soleha, kata Quran bagus, dia kaya, tapi punya anak yatim ini. Kalau saya kawin, saya urus anak yatim 5 orang itu. Kata Nabi, anak wakaf dari yatim maka aku yang orang yang urus anak yatim, bisa kafir harus seperti ini. Kafir. Inilah satu-satunya nabi yang mati kecenderungan. Ini siapa kalau senang jual bukan yang nabi banyak bukan lain. Pertama itu kemarin perempuan ini kita polisi masuk penjara 2 tahun setengah. Tobat enggak, malah aku mereka kiki. Yang kedua, sorry, dapat wahyu katanya digorok salah. Kita polisi, kita yang polisi, kau siapa? Nabi. Apa pekerjaan? Pelatih Benito. Nabi lagi Benito. Untuk yang serang kayak Nabi. Penipuan dan masuk penjara terus dengan tahu tobat enggak keluar membuat keadaan Islam masuk lagi penjara. Jangan yang saya tahu di Garut kalau sudah keluar ada nanti namanya begini. Di mana tempatnya punya ya? Maaf ya begini. Ada seperti itu tanpa polisi. Di mana yang lalu di Bogor dan nanti punya cecek. Cecek dengan Indonesia itu orang tidak bisa cecek. Arti itu ditangkap polisi 2 tahun penjara. Yang sekarang menjadi musik itu adalah penumpang gelap pada Islam Nusantara. Islam Nusantara ini dari kemarin
Oke, sekjennya mereka mengatakan Islam adalah Islam yang dicemarkan dengan rasa saya dengan buruk. Sedangkan Islam yang Islam yang buta yang dikembangkan dengan perang. Jadi Rasulullah SAW beliau berkata, umat bapak dalam pasti dalam pemerintahan. Mereka umat yang terpaksa, mereka cuma 100.000 orang, mereka 1 juta. Dan ini biarkan saja sekarang kepada diganti, karena ditegur pergi ke Israel, jumpa Perdana Menteri Israel. Betul? Ada yang lain, dihina juga, dipecat juga. Ajaran Islam Nusantara ini merupakan salah satu yang lainnya adalah membaca Al-Quran dengan lagu Jawa. Untuk Presiden Republik Indonesia, Bung Karno adalah Raden Bung Karno. Pendamping Bung Karno adalah Pak Harto, menantu seorang pangeran Kanjeng Haryo Pangeran Sumaryono, mertua Pak Harto. Pendamping Pak Harto adalah Presiden Habibie. Bapaknya adalah komunis, ibunya Raden perempuan dari Keraton Solo, separuh Jawa. Pendamping Presiden Habibie Gus Dur, asli berkembang cucu dari hasil As'ari di DN orang Jawa asli. Pendamping Gus Dur Ibu Megawati, anak dari Bung Karno orang Jawa juga. Pendamping Ibu Megawati adalah Presiden SBY orang Pacitan, Jawa asli, Jenderal ditambah 10 tahun di Presiden. Gak berani satu pun di antara mereka ini memanggil pembaca Quran di istana lagunya lagu Jawa. Ada? Bung Karno memanggil pembaca Quran satu-satunya yang bisa bawa lagu 7 lagu. Saya Mayati, Rasoma, Hidasika, Jaga. Nah, ini yang bisa waktu satu Bung Karno saya harus menempatkan. Dari Medan dan Kampung. Setiap tahun bukan memanggil dia Al-Quran. Tidak ada orang lain yang bisa membaca Quran seperti itu waktu itu. Semua membaca Quran bukan menjadi masalah hijaz. Imam-imam di seluruh masjid kalau ada imam lagunya hijaz. Seluruh Indonesia. Tidak ada baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak ada. Asalnya tidak ada saya. Semua begitu. Satu-satunya yang bisa baca Quran itu lagu almarhum guru saya Ustaz Usman Fatah. Bukan. Tahu mana almarhum guru saya harus pulang dari Mekah. Kalau orang tahu bisa. Ahli Quran itu punya ijazah dari Rasulullah. Beliau ahli Quran, ahli lagu. Mulailah beliau mengajarkan lagu-lagu. Tujuh lagu kepada anak-anak di Medan, muncullah juara-juara dunia dari Medan waktu itu. Beliau Muhammad, Mirwan Batubara, Zainul, Adi Ashari, Fatran Zainuddin itu. Beliau, saya salah satunya. Beliau. Walaupun beliau dikenal dalam Quran dan buku ini.
nggak berani manggil membaca Quran lagunya selain dari jawab. Tiba-tiba. Jadi tahun yang lalu di Istana Negara dikirimlah Isra kami. Dulu hadirin sekalian, bacaan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini akan dibacakan oleh seorang kaum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Jakarta. Namanya sekolah di Quran dengan bacaan Quran dengan lagu Nusantara. Saya kali ini saya lihat video di HP saya Nusantara. Belum mendengar itu apa yang Nusantara. Teringat saya kus-kus lagu Nusantara yang di Nusantara yang pindah rumah. Kau harus kamu ada di bawah muncul yang bapak pakai jas hitam. Tuh, Nusantara pakai jas. Yang pakai jas bukan jalan. Kalau Nusantara ke orang Aceh pakai mantu, betul. Kalau orang Melayu pakai tunangan, kalau orang Jawa pakai lakon, kalau orang Papua pakai koteka. Ini pakai jas Nusantara. Saya tunggu di mana Nusantara ini. Begitu dia baca baru saya tahu. Bukan lagunya bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan kita khusus Menteri Agama yang pimpinan khusus lalu cenderung lihat pimpinannya cenderung tapi duta besar seluruh dunia yang hadir orang itu tenang. Buku yang mengangkatnya yang menetoknya nggak berani. Kalau saya hadir waktu itu saya stop berhenti kok. Berangkat berhenti. Nah, ini semua dia ada. Malah dibela. Saya protes dibela. Kira-kira 2 minggu kemudian penutupan seleksi Quran di Manado. Menteri Agama bilang setelah menutup seleksi Quran nasional ini, kami akan mengadakan musyawarah Quran dengan lagu-lagu lengkap Nusantara. Dananya sudah tersedia, tidak melaksanakan saja di tempat mana kerja. Saya bukan marah besarnya. Saya protes. Profesor saya tadi menawar mantan Menteri Agama protes. Seluruh yang saya dengan saya habis buka lagi. Yang mengumpulkan koridor-koridor TikTok di dalam persoalan koridor. Begini, salah sehat menjadi mengeluarkan resolusi menolak keras pembacaan Al-Quran di luar lagu yang sudah sah. Bayangkan kalau itu terjadi. Musyawarah langkah Nusantara. Inilah Nusantara yang satu dari Sumatera Utara membawakan lagu Senang Tertulu. Senang Tertulu, Senang Tertulu, Alhamdulillah, Kami jawaban membawakan lagu dan tadi
riwayatku dulu alhamdulillah. Sebelum dari Jakarta, mau kebetulan mati. Betapa makasihku semenjak ditinggalmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah menerima dari Yogyakarta, menggunakan dia mintawan meminta, dia mintawan meminta punya ayu harga jangan nasib dari suara menggunakan suara ampe tidak sampai sama suhu jauh kita ampe dengan tidur dengan tidur Allah. Setelah dari sudah sesuatu kasar, mulai dari ini kubasa, masuk dan masuk. Kalau orang kau islam, aku lagi kamu. Dari mana? Cepat. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Para rusak bukan berarti. Haruskah kita diam? Ya. Protes. Kalau kita minta nikah gimana? Orang yang jangan tersentuh, kalau masuk tugas, sama apa pun kita ini bukan akhir karir. Justru kita cinta dengan cara kesalahan Indonesia supaya kita jalan di atas rel kesepakatan. Kesepakatan kita masalah negara Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Itu kesepakatan. Simbolnya kita bineka tunggal ika. Yang berbeda-beda apa? Asal NKRI. Presiden baru dipilih 2019 dua orang. Ada yang mau pilih nomor 1, yang pilih nomor 2. Silakan asal tetap NKRI. Hari ini kan undang-undang dasar itu diinjekin. Mana bisa kita lihat? Pasal 29 ayat 1 sekarang mereka namanya menjadi pasal 28. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia negara yang berdasarkan ketuhanan. Artinya tidak boleh ada kebijaksanaan negara. Kebijaksanaan pemimpin kepala desa sampai presiden, kebijaksanaan organisasi Islam atau nasional, kebijaksanaan pribadi orang Indonesia tidak boleh satu pun mengeluarkan kebijaksanaan yang melawan agama. Betul? Karena ini dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Agama. Ada 6 agama. Tidak boleh satu pun agama itu dilanggar. Betul? Makanya Indonesia ini tidak boleh ada rumah peraturan. Karena 6 agama itu menolak adanya peraturan. Betul?
pasalnya cuma dia ini aduan. Karena guru sebenarnya guru ini sama itu. Guru 2 tahun ketika video satu rumah kita tahu di orang kampung kepala desa datang mengajukan ke kapolsek nggak bisa tangkap karena yang mengaku orang kampung dan kepala desa tidak legal standing yang berhak mengajukannya ada 2 orang, satu bapak perempuan kalau masih umur 20 tahun 19 tahun 20 tahun kalau 21 tahun ke atas bapaknya ngaku tidak boleh karena udah dewasa, paham? Kalau masih 21 lagi kan sekolah ditangkap udah laki-laki yang mengukur ini. Kalau mau keluar tidak bisa. Jangan kamu ramah, bapak bisa. Yang bisa dikasih perempuan itu. Kalau dia ngobrol 2 tahun, setelah 2 tahun tiba-tiba suami punya kawin orang lain, dia merasa dikhianati, dia lapor kapolsek atau lapor polisi, ditangkap laki-laki karena mengkhianati si perempuan ini dizinahinya, dia merasa dirugikan, baru dia kan rumah ini. Betul. Maka ormas Islam yang Islam Indonesia kita 15 tahun yang lalu waktu Muslim di zaman mungkin hukum dan hak kita mengajukan draft supaya berzina itu dari hukum. Kalau di hukum nggak usah dengan ada bukti saksi polisi bisa tangkap proses hukum terus. Nah, tapi hukumannya terlalu ringan, maka digantilah hukumannya, diusulkan melalui Menteri Industri waktu itu. Orang yang berzina dipenjara 2 tahun dan didenda 100 juta. Makanya saya majukan DPR menolak, nggak setuju. Ganti DPR majukan menolak lagi. Saya nggak ngerti apa DPR yang berzina semua. Oh mereka menolak ini dari hukum dan penjara menolak. Akhirnya aktivis Islam mencoba dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan memerintahkan DPR untuk mengubah KUHP pasal zina supaya legal. Dibikinlah 3 usulan: perzinahan jadi umum, homoseks jadi umum, homoseks ada di KUHP ada homoseks, lesbian juga dimasukkan juga, homoseks, lesbian dan zina. Majulah ke Mahkamah Konstitusi. 9 hakim Mahkamah Konstitusi orang Islam hampir semuanya. 5 nolak, 4 terima, kalahlah kita di Mahkamah Konstitusi. Karena padahal negara ini berdasarkan Tuhan yang Maha Kuasa, 230 tahun, 132 juta orang yang akan makanya kemarin ada orang jual akun ketangkap 1 akun 60 juta gila. Benar, karena ada artis jual akun 80 juta original ditangkap polisi, gak bisa. Yang menjinahi yang sampai sekarang tidak tahu siapa. Perempuan yang jual akun itu dibebaskan, yang ditahan polisi celana-celananya. Ini bukan salah polisi. Kalau polisi tangkap bisa dibawa peradilan dan dia sebut siapa yang maju, paham? Siapa yang zina mereka itu siapa yang si perempuan yang maju, bapaknya yang maju, siapa yang terus bagaimana proses? Kalau saya memahami kesusahan polisi ini, maka kita masyarakat orang Islam mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan ke DPR supaya hukumnya dibuka, supaya orang berzinahan ada yang atau homoseks bisa diproses hukum sama polisi, polisinya enak, kita juga tidak kita terhindar dari maksi, tapi itu tidak terjadi. Seandainya ada 10 orang yang masuk rumah dicurigai,
negara adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Terjadi sudah akan karena Islam sudah jalan setelah berjuang 70 tahun lebih. Tapi seluruh Indonesia belum. Karena ini kita harus membantu supaya jadi yang berangkat sana, jadi yang soleh, yang siap bertempur untuk menjaga NKRI, menjadi NKRI yang betul betul paham. Pasal sudah yang kedua, negara menjamin tiap-tiap negara untuk agama di sini kepercayaan dan menjalankan agama di sini kepercayaan masing-masing. Di negara menjamin orang Islam menjalankan Islam 100%. Negara menjamin orang Hindu memeluk agama Hindu dan menjalankan syariat Hindu 100%. Negara menjamin orang Buddha atau Kristen memeluk agamanya dan menjalankan ajarannya. Betul. Kita Islam laku di bawah. Kita harus lakukan. Orang Hindu tidak sampai 1% di Indonesia. Tapi dibagi mereka 85%, 14% orang Islam, 1% lain-lain agama. Orang Hindu dibagi 80%. Mereka membuat daerah. Setiap ada daerah lebih tidak boleh ada api. BLN mati, kita tidak boleh masak pakai api. Naik sepeda motor yang mobil tidak boleh, dua rumah jalan, dua kali lampu jatuh hari Jumat. Orang Islam tidak boleh sholat pakai mic dan kita katakan aku diukur oleh yang kita terima apa kita asal ini hari Jumat. Orang sudah tahu juga hari Jumat dan berapa sholat, orang tahu kita. Aku dipanggil asal juga orang sudah tahu. Kita ngalah dan itu terjadi. Airport internasional muslim akan ditutup 24 jam ketika ada itu. Padahal di India itu 90%, 1 miliar orang India yang hidup. Mereka nggak pernah tutup internasional. Di Indonesia, mesti mereka itu satu hari satu malam, pada hari raya lebih. Inilah pasal usulan yang kembali. Negara menjamin tiap-tiap negara untuk membentuk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Orang muda nggak sampai 1% di Indonesia. Tapi hari raya Waisak, Candi Borobudur ditutup. Tidak ada boleh turis dalam negeri dan turis luar negeri yang datang ke kompleks Candi. Semuanya Waisak, setelah miliknya orang muda. Mereka pilih perayaan hari Waisak seluruh mereka berkumpul orang berjilid dalam mereka dengan mereka. Bicara ini betul. Kita Islam dan protes kita ucapkan lagu di ini orang Islam menjalankan agama di ibu. Kita ini baru 30 juta. Agama lain cuma 32 juta dari 250. Kita ini ibu. Pakai kapal harus dibimbing. Orang-orang bercakap harus dibimbing. Jangan teologi. Sialan. Ini perempuan itu perempuan Islam, aku Islam sudah naik haji, orang tahu sebagai rospa. Nenek-nenek, mungkin dia orang kali. Betul. Orang bercakap ini, cara itu ada ketemukan suara asal yang disini. Keluar nama Allah ada suara anjur yang ditulisan. Jangan dimakan. Pakai kubah semua dihina, tapi Islam berada Arab. Ini bukan pakai Arab, ini pakai pahlawan nasional. Dia betul.
bodohnya Imam Haji menjelaskan ini kepada seluruh orang Indonesia biar mereka paham. Betul. Penting ini dijelaskan. Sekarang saya tanya, cuma pakai Arab atau Islam? Kufek itu paling kufu itu asli orangnya ada, pokoknya ada aslinya. Di Kuala sana, saya sudah sampai sana. Perusahaan itu PO Islam, orang Cina bacanya PO Cina. Oh, Cina PO Islam. Pakai juga orang Cina. Pakai bilang juga pakai ngerti? Paham? Kata Nabi dan Quran, pemimpin wajib memilih pemimpin orang Islam. Qurannya banyak, hadisnya banyak, betul? Salah satunya adalah takhidul kafirin awliya min dunil mu'minin. Jangan kau bela kafir dari pemimpinmu selain masyarakat orang Islam. Lain menggunakan orang Islam. Kalau masyarakat orang Islam, bawa agama. Dalam politik jangan bawa akal. Iya. Quran itu orang Islam. Tidak ini bukan menasab saudara ya dulu. Kok menasab yang mengalami itu berarti anti Pancasila. Bukan kita yang anti Pancasila, mereka yang anti Pancasila dan anti Pancasila. Setiap orang berhak calon. Kalau calon kita nggak pernah marah. Ahok nyalon gubernur Jakarta. 90% orang Jakarta orang Islam. Berapa marah boleh nyalon, betul? Malah partai Islam dukung Ahok jadi calon gubernur, betul? Kita nggak mau boleh itu hak. Tapi bilang ini itu hak kita kalau kita beda atau tidak, betul? Calon hak dia, ini hak siapa? Kita pilih apa? Terus marah, kalau nggak pilih berarti radikal, masuk dia aja. Saya bantah, dia nyalon boleh itu hak dia. Ini itu hak kita, hak dia betul. Nyalon presiden, pendampingnya ulama dari organisasi Islam besar di Indonesia. Boleh, itu dari Progres. Walaupun dalam bahasa ini presiden boleh berubah, panglima boleh berubah, hakim agung boleh berubah. Ditulis dalam Al-Quran Imam Qurtubi pada ayat Ar-Rijal Qawwamuna 'alal Nisa. Dalam mazhab ini tidak boleh pemimpin itu presiden boleh, kalau gubernur menteri boleh, wali kota presiden boleh, panglima boleh, satu lagi hakim agung boleh. Kita mazhab ini semua ini. Ketika kita menjadi calon, kita nggak ingin itu haknya. Asal partai yang nyalonkan silakan, tapi pilih atau tidak itu haknya. Ngerti? Ngerti. Ya kan? Sumatera Barat 70% orang Islam, 30% tidak Islam. P3 partai Islam mencalonkan si Hasim Paulus jadi wakil gubernur dengan calon gubernur. Nggak ada yang protes, silahkan, betul nggak? Yang protes orang P3 kita enggak. Tetap aja ketua P3 menandatangani, walaupun seluruh wilayah Sumatera Utara ketua P3 yang menolak, tetap ditandatangani. Maju diharapkan dengan syarat betul. Tapi ini itu tidak, itu hak saya. Kalau dia orang Islam memilih menang di rakyat ini 68%, berarti yang 20% orang Islam yang menang, betul? Ini demokrasi apa? Pancasila. Jangan dikurung Pancasila. Nah ini menurut saya. Jangan kita begini di masjid. Justru politik harus diadakan di masjid,
Masa cerita politik di rumah, cerita politik di mana curhat, cerita politik harus di supaya orang Islam mengerti. Yang tak boleh adalah kampanye di masjid. Kampanye di masjid tidak boleh, beliau itu tidak boleh. Tapi hebat Islam, beliau yang soleh saja, boleh? Beliau partai yang membela agama Islam, boleh? Beliau presiden yang bangga dengan Islam dan membela Islam, boleh? Itu betul kami Ustaz radikal nomor 5 di Barcelona. Ini sekarang naik ke Papua. Apa ya? Ini kita ceramah ini sesuai dengan Quran hadis, betul? Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, betul? Oleh karena itu jangan ragu dengan Islam. 17 April kita semua harus nonton. Siap. Yang soleh saja siap. Yang kuat kalau siap. Ini harus dikasih 100.000 ya toh. Enggak. Dikasih 1 juta. Dikasih 2 juta. Dikasih 10 juta. Ini besar saya. Mudah-mudahan tanpa sekarang sudah jam 7:25. Jamnya mati. Siapa yang bertanya silakan. Silakan yang bertanya. Pertanyaan Bapak Ibu tentang Islam Nusantara. Kalau Islam Nusantara melawan aturan Allah dan Rasul buang. Tapi kalau Islam Nusantara yang diajarkan itu tidak melawan agama kita, oleh kami. Paham? Yang kedua, itu sebagai wakil sekjen pusat dan Kemhan kami sebagai ketua umum yang kami dapat dari video mengucapkan kami warga Kristiani mengucapkan selamat Natal. Kami jawab Kemhan saya tidak ucapkan itu dan Kemhan mengatakan mengucapkan atas nama pribadi. Memang saya kata itu begitu kami umat Kristiani. Jangan berdiri. Tentu kita tolak. Itu yang jawab saya jawab. Apakah ini sudah dilegalkan? Belum dilegalkan, tapi harus diproses hukum. Karena KUHP ini nggak. Maka kita harus di soleh supaya KUHP bisa direvisi. Siap. Bagaimana sikap kita muslim di kaitan kendaraan politik ini dikuasai oleh orang mafia boy? Kita harus pilih orang soleh yang bisa disuap. Sekarang ini gimana? Kami yang ada tadi. Yang kita mau dikasih jabatan inilah, jabatan itulah, dikasih duit lah, dikasih inilah, rombongan banyak. Saya begitu dapat kirim masalah. Banyak agama. Sekian lama naik kirim buku, pakai catatan itu. Oh, saya suka setiap catatan, tiba-tiba ada sekian ribu catatan buka. Udah buka catatan. Sekian hari buka semua bawah. Saya sedang jatuh cinta. Dulu ini. Lama saya mau kawin sama Ustaz. Bila dia betul-betul tinggi, kembali kawan sebetulnya ada dulu. Sebelum begitu kenyataan. Maka heran kalau dia ini tiba-tiba memang masalah alatnya aneh-aneh. Memang itu. Saya itu menjilat Prabowo. Mulai menjilat Prabowo. Kalau menjilat ngapain orang yang belum berkuasa? Menjilat orang yang berkuasa lah. Namanya jilat orang yang belum berkuasa. Apakah dia pikir kami yang paling gila? Tapi izin saya dari Sial, Haikal Hasan,
anak-anak ini apa perkara yang kita. Kalau mau diingatkan pun hanya. Memang ini ketika harga sawit menurun, jatuh harga sawit. Komponen sawit itu dikasih suntikan duit dari Bank Mandiri dan bank negara itu sampai 5 sampai 7 triliun dikasih. Bank Mandiri dan bank negara itu disuntikan kepada perusahaan-perusahaan sawit yang sasar komponen 5 sampai 7 triliun. Sementara rakyat menunggu di saudara menjadi pondok. Nah, dia ada sawit dengan dia. Penting. Sekarang saya tanya, perlu nggak pemimpin yang soleh? Perlu nggak pemimpin yang soleh? Yang sanggup hati dari mafia? Perlu. Ada. Ada banyak. Ada. Anies. Berapa banyak itu pulau reklamasi? Satu rumah reklamasi itu 3 sampai 7 miliar satu rumah. Ada berapa juta rumah kalau jadi 11 pulau? Tolong pulau reklamasi. Tidak ada lagi di rumah-rumah, ada di rumah susun rakyat yang harganya ratusan juta. Ada negeri Indonesia yang tidak disuap oleh mafia. Ada, cuma kita belum bikin. Bagaimana cara mengirim kata salam dan menjawab dari salam yang dikirim melalui sahabat? Waalaikumsalam waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk dan salam sejahtera untuk yang kirim salam kepada saya dan mereka. Waalaikumsalam waalaikumsalam. Bagaimana mengenai Islam utama kita yang berkarir, lupa dan kewajiban kemaslahatan dan melayani suami. Apakah ini tidak melemahkan Islam? Sangat melemahkan Islam. Anak yang tidak diurus hidupnya, diurus dengan pembantu rumah tangga, ini kualitas anaknya akan lemah. Karena pembantu rumah tangga itu urus anak demi haji,